Beberapa kejadian tidak terjadi di tempat terpencil, bukan di rumah kosong, bukan pula di jalan yang angker, tapi di tempat yang ramai, di antara langkah-langkah manusia yang berjalan berdampingan. Namun, tak pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang hadir di antara mereka. Malam ini, bersama saya Dila Fitria, di Deadmiss 73, season menjelma. Kita akan mendengarkan kisah nyata dari Laras. Seorang perempuan muda yang hanya ingin menonton film horor selepas pulang kantor, tapi mendapati dirinya terjebak dalam kisah horornya sendiri. Mari kita dengarkan. Malam itu, Laras baru saja keluar dari kantor. Langit Bandung masih menyimpan gerimis tipis, dan udara yang lembab membuat tubuhnya terasa semakin letih. Tapi ada satu rencana kecil yang sudah ia simpan sejak siang. Menonton film horor yang hampir turun layar, dan satu-satunya jadwal yang tersisa adalah pemutaran paling malam, pukul 21.45. Laras tak sendiri. Ada Anjani, sahabatnya yang punya hobi serupa. Studio bioskop itu berada di lantai paling atas. Di dalam studio hanya ada beberapa penonton lain, dan mereka duduk di bangku tengah. Laras dan Anjani memilih bangku paling atas. Laras berbisik kala itu pada Anjani. "Sepi ya?" Anjani hanya mengangguk kecil. "Filmnya udah lama, wajar kalau sepi gini." Laras tertawa lirih, lalu berbisik setengah bercanda. "Pernah denger nggak? Katanya kalau nonton film horor di jam-jam terakhir suka ada kursi yang sengaja dikosongin. Tujuannya buat penonton yang bukan manusia." Anjani melirik cepat. "Laras, jangan ngomong yang aneh-aneh." Laras hanya tersenyum, tapi hawa di dalam studio terasa berubah. Dingin, sunyi, dan waktu seperti berjalan lambat. Lampu diredupkan, layar mulai menyala, dan film pun dimulai. Di tengah-tengah cerita, saat suasana sudah benar-benar hening, Laras melihat seorang perempuan duduk di kursi paling depan, paling ujung, dan sendirian. Awalnya, Laras mengira itu penonton yang datang terlambat. Tapi sejak tadi, tidak terlihat siapapun berjalan masuk setelah film diputar. Tiba-tiba saja, perempuan itu sudah ada di sana,
Anjani, bisik Laras pelan. Matanya terpaku pada kursi ujung bawah paling depan. Ada seorang perempuan duduk sendirian di sana. Kenapa dia pilih duduk di situ ya? Padahal bangku lain masih kosong. Anjani menoleh, lalu mengerutkan kening. Perempuan yang mana? Gak ada siapa-siapa, Laras. Laras langsung terdiam. Hatinya mulai tak tenang. Matanya tak lepas dari sosok itu yang duduk menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Ia mencoba mengalihkan pandangan kembali ke layar film. Tapi sejak perempuan itu duduk di situ, suasana menjadi lain. Sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Dan ketika film berakhir, lampu studio akhirnya menyala. Laras cepat-cepat menoleh ke arah kursi bawah. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Kursi itu benar-benar kosong. Anjani menoleh ke arah Laras. Wajah sahabatnya terlihat pucat, tapi tak satu kata pun terucap. Hanya satu kalimat kecil yang terus menggema dalam kepala Laras. Barusan, siapa sebenarnya yang aku lihat? Mall itu sejak dulu memang tidak pernah terlalu ramai. Bukan pusat perbelanjaan terbesar, bukan juga tempat paling mewah di kota Bandung. Tapi bagi Laras dan Anjani, tempat itu menyimpan kenangan. Malam itu pun terasa seperti malam-malam yang dulu. Setidaknya sampai film berakhir. Saat lampu studio menyala dan para penonton mulai bangkit dari kursi, Laras menarik lengan Anjani untuk membiarkan mereka keluar lebih dulu. Dan saat keluar dari ruang bioskop, Anjani dan Laras baru menyadari mall itu sudah hampir sepenuhnya tutup. Sebagian lampu terlihat padam, gerbang toko-toko ditutup, lift sudah tak beroperasi, eskalator pun mati. Para pengunjung berjalan perlahan, turun melewati tangga eskalator yang tak lagi bergerak. Anjani sempat memeriksa ponselnya. Rio udah di jalan buat ngejemput kita, katanya sambil mengetik pesan pada pacarnya. Laras hanya mengangguk kecil, tapi meminta Anjani untuk mengantarnya ke toilet. Aku mau ke toilet dulu, ucapnya pelan. Mereka sempat memeriksa toilet di dekat bioskop, tapi ternyata sudah dikunci. Di lantai 2 dan 1 juga sama, semuanya terkunci. Yang tersisa hanya satu toilet pegawai di basement, lantai paling bawah di mall itu. Letaknya di ujung lorong, tersembunyi, sempit dan dingin. Anjani menunggu di dekat tangga karena sinyal di sana cukup lemah.
dan ia masih mencoba menghubungi Rio untuk memberitahu titik penjemputannya. Laras pun berjalan sendiri ke arah toilet itu. Sepi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Pintu toilet terlihat terbuka sedikit. Lampunya masih menyala. Toiletnya kecil, hanya ada 3 pintu toilet berjajar rapi di sisi kiri. Semuanya terlihat terbuka dan kosong. Laras memilih yang di tengah, lalu masuk perlahan, menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Toilet itu terlalu sepi, terlalu sunyi, dan rasa tak nyaman mulai muncul perlahan tanpa sebab yang jelas. Suara gemericik air dari keran yang menetes menjadi satu-satunya yang menemani di dalam ruangan itu. Laras menarik napas perlahan, mencoba mengalihkan pikirannya, berusaha tenang, seolah semuanya baik-baik saja. Semua pintu toilet awalnya terbuka, tapi tak lama setelah Laras masuk dan mengunci dari dalam, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu toilet sebelah. Suaranya seperti pintu yang ditutup paksa. Laras terdiam, jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ada perasaan tak nyaman yang perlahan merayap. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin hanya pegawai mal atau pengunjung terakhir, sama sepertinya. Tapi beberapa detik kemudian, suara tangisan pelan mulai terdengar. Lirih, tertahan, seperti seseorang yang sedang menangis diam-diam. Tangisan itu berasal dari arah kamar mandi sebelah. Pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Laras menjadi ketakutan. Suara tangis itu sempat berhenti, dan Laras dengan ragu menyentuh kunci pintu dan berniat untuk keluar secepatnya. Tapi saat itu juga tangis itu kembali terdengar, semakin lirih, semakin menusuk, hingga akhirnya Laras mengurungkan niatnya dan mencoba menghubungi Anjani. Tapi ternyata tidak bisa tersambung sama sekali. Suara tangisan itu belum terhenti, justru semakin menyayat hati. Bukan hanya sedih, tapi seperti menyimpan luka yang tak terlihat. Laras mulai panik dan semakin ketakutan. Tak ada satupun kata dari toilet sebelah, hanya tangisan dan keheningan yang terasa semakin menakutkan di dalam toilet itu. Laras menatap pintu di depannya dengan ragu. Lalu
Dengan gerakan pelan, ia memutuskan untuk membuka kunci dan perlahan mendorong pintu tempatnya bersembunyi. Langkahnya pelan, tapi pandangannya langsung tertuju ke arah kamar toilet sebelah. Pintunya terlihat setengah terbuka, dan dari celah itu terlihat sosok seorang perempuan duduk membungkuk. Wajahnya tertutup rambut panjang. Wajahnya pucat dan menakutkan. Dari wajah samar itu, Laras langsung teringat sesuatu. Perempuan itu, perempuan yang ia lihat di bioskop tadi, yang duduk sendirian di ujung barisan paling depan. Seketika, Laras berbalik dan berlari keluar dari toilet tanpa menoleh ke arah belakang. Langkahnya terburu-buru menuju ke tempat Anjani sedang berdiri. Kita harus pulang sekarang juga, naik taksi. Anjani menatap ke arah Laras dengan bingung. Kenapa? Rio udah di jalan mau jemput kita. Gak bisa, Anjani. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Nada suara Laras terdengar tegas dan panik. Nyaris seperti sedang menahan tangis. Anjani sempat ingin bertanya, tapi melihat wajah Laras yang benar-benar pucat, ia akhirnya mengangguk dan mengikuti. Mereka bergegas keluar dari basement, menyusuri lorong sepi di mall yang nyaris gelap total. Lampu luar mall terlihat redup, menjadi satu-satunya penerang sepanjang jalan keluar. Tak lama, mereka akhirnya berhasil mendapatkan taksi. Dan setelah pintu mobil tertutup, untuk pertama kalinya malam itu, akhirnya Laras bisa sedikit bernapas lebih lega. Hening menyelimuti sepanjang perjalanan. Lampu-lampu kota melintas di balik kaca jendela. Tapi Laras hanya diam. Wajahnya masih pucat. Matanya tak berkedip menatap ke arah depan. Anjani duduk di sebelahnya, menatap dengan khawatir. Beberapa kali hendak bertanya, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Hingga akhirnya, Laras berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Tadi, aku lihat dia lagi, Anjani. Anjani menoleh dengan cepat. Siapa? Perempuan itu yang di bioskop tadi. Wajahnya pucat dan dia ada di dalam toilet. Perempuan itu menangis dengan lirih. Anjani mencoba untuk menenangkan, tapi ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Laras, dari tadi aku nunggu di luar. Gak ada siapapun yang masuk ke toilet itu selain kamu. Tapi aku yakin dia ada di sana, bisik Laras lagi, dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Waktu aku mau keluar, aku lihat dia duduk membungkuk seperti sedang menangis. Wajahnya benar-benar mengerikan.
Kamu yakin bukan cuma halusinasi? Aku tahu bedanya halusinasi sama kenyataan. Dan aku benar-benar lihat perempuan itu sama persis seperti yang duduk di bioskop tadi. Anjani tak menjawab. Ia hanya menatap Laras. Dan dalam diam, ia tahu apapun yang dilihat Laras malam itu bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika manusia. Laras bersandar perlahan, menutup mata, berharap bisa melupakan semuanya. Tapi yang datang justru bukan ketenangan. Yang muncul di balik kelopak matanya adalah wajah wanita itu. Wajah pucat yang tertutup rambut panjang. Tangisnya yang pilu menyisakan cerita yang belum selesai. Toilet itu mungkin terlihat kosong, tapi tak pernah benar-benar sepi karena seseorang memilih untuk tetap tinggal di sana. Dan malam itu, Laras hanyalah satu dari sedikit orang yang sempat melihatnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Laras. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang mencekam. Sampai jumpa di malam berikutnya. Selamat malam dan selamat menjelma.